Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Interogasi keras Yunce mengejutkan 7 leluhur agung yang pada awalnya menunjukkan kekuatan yang sombong, seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Hanya setelah beberapa saat, Xiao Zifeng akhirnya mengaum dengan mata melebar. Yunce, keluarga Yunmu masih punya wajah untuk mengungkit masalah saat itu. Pada saat itu, jika Yun Changhai tidak buru-buru berangkat ke benua langit yang mendalam, bagaimana dia bisa kehilangan segel Kaisar Iblis? Yunce tertawa dingin. Alasan kakekku harus pergi ke benua langit yang mendalam sangat jelas bagi semua warga alam iblis ilusi. Itu bukan demi dirinya sendiri, bukan demi keluarga Yun, juga bukan demi kehilangan segel Kaisar Iblis. Sebaliknya, itu untuk menyelamatkan Kaisar Iblis yang telah jatuh ke benua langit yang mendalam. Xiao Zifeng, kenapa kamu tidak berani menjawab pertanyaanku sebelumnya secara langsung? Saat itu, ketika mantan Kaisar Iblis jatuh ke benua langit yang mendalam, ketika kakekku memimpin 10 tetua agung keluarga Yun untuk menyelamatkannya, apa yang dilakukan 7 keluarga besarmu? Kenapa tidak ada di antara kalian yang datang untuk menyelamatkannya? Jawab aku. Pertanyaan yang diajukan Yunce menyebabkan hati ketujuh leluhur mengepal tak terkendali, karena bagi mereka, ini adalah pertanyaan yang terlalu tajam. Saat itu, ketika mantan Kaisar Iblis jatuh ke benua langit yang mendalam, semua orang percaya bahwa kemungkinan dia bisa bertahan hidup di benua langit yang mendalam hampir tidak ada. Mereka belum pernah pergi ke benua langit yang mendalam sebelumnya, jadi jika mereka menyusup dengan tergesa-gesa, ada kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Pada saat yang sama, 12 keluarga penjaga telah makmur selama 10.000 tahun, dan mereka diam-diam berkompetisi dalam kegelapan. Jika ahli keluarga mereka kehilangan nyawa di benua langit yang mendalam, kekuatan keluarga pasti akan menurun. Oleh karena itu, mereka tidak berani, dan jauh di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka pada dasarnya tidak mau mengambil risiko sebesar itu. Hanya Yun Changhai yang bersikeras bahwa dia pasti tidak akan percaya bahwa mantan Kaisar Iblis sudah mati tanpa melihat mayat dengan matanya sendiri. Dia dengan tegas memimpin 10 tetua keluarga terkuat, dan melakukan perjalanan ke benua langit yang mendalam. Oleh karena itu, karena interogasi tepat dari Yunce, mereka merasa bersalah di dalam hati mereka. Xiao Zifeng menghela napas, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, "Anak bodoh." Saat itu, mantan Kaisar Iblis mendarat di tangan 4 tempat suci di benua langit yang mendalam. Kekuatan 4 tempat suci sangat luar biasa, dan yang lebih penting, benua langit yang mendalam adalah markas pihak lawan. Jika kita buru-buru menyusup ke sana, kita hanya akan mengundang korban. Bahkan jika kita harus menabung, kita perlu melakukan persiapan yang cukup, dan membuat rencana yang panjang dan mendalam. Rencana yang panjang dan mendalam. Benar-benar sebuah rencana yang panjang dan mendalam. Yunce mulai tertawa mengejek. Apa tugas keluarga penjaga? Itu untuk menjaga garis keturunan Kaisar Iblis. Untuk menjaga garis keturunan Kaisar Iblis dengan baik, hal pertama yang harus kita lakukan, yang juga merupakan tugas paling dasar kita, adalah menjaga Kaisar Iblis dengan baik. Karena Anda tahu bahwa mantan Kaisar Iblis berada dalam kesulitan seperti itu, maka Anda seharusnya tahu bahwa setiap detik yang berlalu, semakin besar bahaya yang dihadapi mantan Kaisar Iblis. Sebagai keluarga penjaga, apa yang seharusnya dilakukan adalah penyelamatan langsung dan tanpa ragu dari mantan Kaisar Iblis, dan ketika mantan Kaisar Iblis berada dalam masa krisis seperti ini, kamu, patriark keluarga Xiao, salah satu keluarga penjaga yang bermartabat, sebenarnya mengucapkan kata-kata, rencana yang panjang dan mendalam. Yunce menunjuk ke arah Xiao Zifeng, wajahnya dipenuhi amarah. Saya benar-benar tidak bisa mengerti. Sebagai ketua keluarga penjaga,
ketika menghadapi krisis yang menyangkut kehidupan Kaisar Iblis, di manakah kamu menemukan wajah untuk mengucapkan kata-kata ini? Saat kamu mendarat di tangan musuh, dan saat nyawamu dipertaruhkan, haruskah kamu membuat rencana yang panjang dan mendalam juga? Ketika putra Anda jatuh ke dalam cakar binatang buas, apakah Anda harus membuat rencana yang panjang dan mendalam juga? Saat kamu melihat istrimu ditelanjangi, apakah kamu akan membuat rencana yang panjang dan mendalam juga? Anda, status seperti apa yang dimiliki Xiao Zifeng? Dia adalah patriark dari salah satu keluarga penjaga. Jumlah orang yang akan menundukkan kepalanya di seluruh alam iblis ilusi bahkan bisa dihitung dengan tangan, apalagi mereka yang akan memarahinya. Saat ini, dia sebenarnya sedang dimarahi dengan jari yang diarahkan ke hidungnya oleh seorang junior seperti Yun Ce di depan semua pahlawan di dunia ini. Lebih jauh lagi, meskipun dia sangat marah, dia sebenarnya tidak dapat menyangkal satu kata pun, dan dadanya tampak seperti akan meledak. Yun Ce dengan dingin tertawa. Rencana yang panjang dan mendalam apa? Alasan yang menggelikan dan menyedihkan tanpa malu-malu. Kamu jelas-jelas takut bahwa kamu sendiri akan menghadapi bahaya di benua langit yang mendalam, takut bahwa pasukan keluargamu akan mengalami kemunduran. Dan dengan demikian memutuskan untuk mengabaikan kehidupan dan keselamatan mantan Kaisar Iblis. Alam iblis ilusi memiliki kedamaian dan stabilitas selama 10.000 tahun, menikmati peningkatan kemakmuran setiap hari. Tanpa adanya krisis dan kesulitan, wajar saja jika mempertahankan loyalitas itu sulit. 100 tahun yang lalu, ketika krisis melanda, itu adalah waktu yang tepat bagi 12 keluarga penjaga untuk membayar kembali Kaisar Iblis atas kemakmuran 10.000 tahun, untuk melakukan tugas sebagai penjaga. Namun, ketika mantan Kaisar Iblis menghadapi krisis, satu-satunya yang tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, adalah keluarga Yun kami. Hanya keluarga Yun kami. Sementara banyak dari kalian, Yun Ce menunjuk ke depan, suaranya bergetar. Keluarga penjaga yang sama, namun, untuk melindungi hidupmu sendiri, demi kepentingan keluargamu sendiri, banyak dari kalian yang sebenarnya mengabaikan kehidupan Kaisar Iblis. Dan tetap saja, Anda di sini, meneriakkan kata-kata, rencana yang panjang dan mendalam, dengan cara yang begitu unggul. Ini saja sudah cukup buruk, tapi ketika mantan Kaisar Iblis meninggal, ketika kakekku meninggal, ketika 10 tetua agung keluarga Yun kita meninggal, tidak hanya tidak ada di antara kalian yang merasa malu dan bersalah atau menebus diri sendiri. Banyak dari kalian malah berkolaborasi bersama, untuk mencemarkan nama baik kepahlawanan keluarga Yun kita. Terlebih lagi, kalian bahkan telah menyebarkan kebohongan ke seluruh dunia iblis ilusi, menghancurkan reputasi keluarga Yun kita, dan menekan permaisuri iblis kecil, yang baru saja diangkat saat itu, untuk memberikan hukuman kepada keluarga Yun kita. Menyebabkan keluarga Yunku, yang jelas-jelas sangat setia, dan baru saja kehilangan patriark mereka dengan susah payah, malah menderita hukuman dan kemunduran besar selama 100 tahun. Hingga saat ini, banyak dari kalian yang bekerja sama, ingin mengusir keluarga Yun kami dari keluarga penjaga. Bagaimana mungkin kalian semua, dengan tindakan keji dan jelek serta wajah tak tahu malu, layak menyandang gelar keluarga penjaga? Setiap kata dari Yun Ce seperti guntur, penuh dengan kemarahan, sangat mengguncang jiwa semua orang. Semua suara di aula telah mereda, dan setiap orang memperhatikan Yun Ce dengan ekspresi tercengang. Mendengar kutukannya, hati mereka tergerak untuk waktu yang lama. Kata yang bagus. Yun Qinghong mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan diam-diam memperhatikan putranya ini, yang membuatnya merasa lebih bangga, dan bahkan sedikit tidak nyata. Wajah ketujuh leluhur menjadi sangat jelek. Meskipun Yun Ce tampak sangat gelisah, dan tampaknya telah kehilangan kendali atas emosinya,
setiap kalimat dan kata-katanya seperti jarum racun demi jarum, menyerang tepat pada kelemahan mereka. Patriark keluarga Jiu Fang Kui, dengan tajam berkata, "Tutup mulutmu. Yun Ce, kamu benar-benar punya nyali untuk berani menodai keluarga penjaga kita." Saat itu, tempat mantan Kaisar Iblis jatuh adalah benua langit yang mendalam. Bukan sembarang tanah berbahaya biasa. Tidak satu pun dari 12 keluarga penjaga kami yang pernah pergi ke benua langit yang mendalam. Tidak hanya infiltrasi Yun Changhai yang tergesa-gesa tidak mungkin menyelamatkan mantan Kaisar Iblis, bahkan menyebabkan kematiannya sendiri di tempat itu. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Tutup mulutmu yang bau. Bahkan sebelum suara Jiu Fang Kui turun, Yun Ce sudah menyuarakan kecaman keras. "Kakekku bodoh. Jika kakekku bodoh, bagaimana dia bisa diberi gelar Raja Iblis, dan bukan kamu, Jiu Fang Kui? Mungkinkah mantan Kaisar Iblis itu juga orang yang bodoh?" Jiu Fang Kui membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, namun, dia pada dasarnya tidak punya kata-kata yang bisa dia bantah. "Jika kakekku bodoh, mengapa yang paling makmur 100 tahun yang lalu, keluarga Yun kami, dan bukan keluarga Jiu Fangmu? Jika kakek saya bodoh, mengapa dia menjadi ahli nomor 1 di generasinya saat itu? Mengapa namanya mengguncang dunia, dan mendapat rasa hormat dari semua ahli di kota Demon Imperial? Kenapa dia satu-satunya Raja Iblis dalam sejarah alam iblis ilusi? Meskipun pencapaian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiu Fang Anda, Patriark Agung Anda, dan Anda, Jiu Fang Kui. Jika kakekku bodoh, maka kamu, Jiu Fang Kui, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan babi yang paling bodoh dan paling rendahan." Kamu, wajah Jiu Fang Kui berubah menjadi hijau sesaat, lalu menjadi putih di kemudian hari. "Mengenai apakah kakek saya adalah orang yang bodoh, siapapun yang mengenal kakek saya, melakukan kontak dengan kakek saya, atau bahkan mendengar tentang kakek saya melalui rumor, harusnya mengetahui dengan jelas tentang hal itu." Suara Yun Ce sudah tenang, dan tatapannya sedikit bergetar. "Kakekku tidak bodoh. Dia lebih lurus dari siapapun, dan lebih pintar dari siapapun. Dia sangat jelas tentang apa yang akan terjadi jika dia membawa 10 tetua agung terkuat dari keluarga itu ke benua langit yang mendalam. Itu adalah benua langit yang mendalam di mana dia dan 10 tetua agung sangat mungkin mati. Jika itu terjadi, maka keluarga Yun akan kehilangan 11 pilar terkuat mereka, dan 11 raja tahap akhir yang mereka miliki. Hal ini akan menyebabkan kekuatan keluarga Yun, yang menduduki peringkat pertama di antara 12 keluarga penjaga, jatuh ke titik terlemah dalam kurun waktu 1 malam. Namun, kakekku tetap memutuskan untuk melakukannya tanpa ragu-ragu, tanpa berbalik. Tidak ada satu orang pun di keluarga Yun yang keberatan dengan hal itu, dan tidak satu pun dari 10 tetua agung yang mundur. Karena keluarga Yun kita adalah keluarga penjaga, dan menjaga Kaisar Iblis adalah misi terbesar keluarga Yun kita. Dalam keyakinan kakekku, nyawa Kaisar Iblis jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri, dan dalam keyakinan keluarga Yun kami, keamanan garis keturunan Kaisar Iblis jauh melebihi keamanan garis keturunan keluarga Yun kami. Ini adalah misi keluarga Yun kami, dan juga merupakan kesetiaan dan kebanggaan keluarga Yun kami. Tapi bagaimana kita diberi imbalan atas kesetiaan keluarga Yun kita? Mata Yun Ce, yang menatap lurus ke-7 keluarga, dipenuhi kebencian. Ada fitnah dan tekanan dari kalian semua, keluarga yang mengabaikan krisis mantan Kaisar Iblis, dan bahkan hari ini, banyak dari kalian yang masih bekerja sama untuk mengusir keluarga Yun kami. Selama krisis besar yang menimpa garis keturunan Kaisar Iblis, tidak ada satu pun keluargamu yang menderita kehilangan pasukan, bahkan cedera sedikit pun. Kesetiaan dan pengorbanan yang dilakukan oleh mantan patriark keluarga Yun kita demi garis keturunan Kaisar Iblis bahkan dianggap bodoh.
Keluarga mana di sini yang tidak layak menyandang nama penjaga? Keluarga mana yang harus dibuang? Mungkinkah mata semua orang di dunia ini begitu buta sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat kebenaran yang jelas di depan mata mereka? Kata-kata Yun Che sangat menyentuh hati sanubari mereka, dan setiap pasang mata yang secara tidak sadar telah dibutakan oleh rumor tersebut. Kata yang bagus, kata yang bagus, kata yang bagus, menurutku. Tangan lelaki tua Mu Feiyan gemetar. Sambil mengangkat kepalanya, dia berkata sambil menghela nafas, "Adik Yun, ini cucumu. Dengan cucu seperti itu, kamu harusnya tersenyum bahkan dalam kematian." Patriark muda, mata setiap orang di keluarga Yun memerah, dan wajah mereka semuanya memerah. Kata-kata Yun Che telah melampiaskan semua keluhan, kebencian, dan kemarahan dalam 100 tahun terakhir ini. Dia telah meneriakkan semua suara yang telah mereka tekan dengan pahit, dan tidak mampu berteriak dari lubuk hati mereka yang terdalam. Terlebih lagi, dia telah menyatakan kebanggaan dan kehormatan keluarga Yun mereka. Masing-masing menggenggam erat tangannya, bahkan darah di tubuh mereka sepertinya akan mendidih, namun matanya malah dipenuhi dengan air mata yang berkedip-kedip. Grand Patriark, apakah kamu mendengar ini? Patriark muda saat ini sedang memperbaiki nama Anda, memperbaiki nama keluarga Yun kami. Ketika banyak tetua mengingat Yun Changhai yang telah meninggal di benua langit yang mendalam, masing-masing berduka dari lubuk hati yang paling dalam, dan air mata terus mengalir tanpa henti. Xiao Shifeng dan Jiu Fangkui, dua leluhur agung, malah dikutuk oleh Yun Che sampai-sampai seolah-olah darah anjing menghujani kepala mereka. Ekspresi mereka jelek seolah-olah mereka baru saja makan kotoran sapi, dan bahkan setelah menahan diri untuk waktu yang lama, mereka masih tidak bisa melontarkan satu kata pun bantahan. Demikian pula, ekspresi dari 5 leluhur lainnya sangat jelek untuk dilihat. Hari ini, mereka tidak menghadapi Yun Che sendirian, karena para pahlawan dunia mengelilingi mereka di samping. Jika mereka benar-benar ditindas oleh keluarga Yun hari ini, maka arah opini publik, yang telah mereka kendalikan selama 100 tahun, mungkin akan berubah total. Di mata mereka, usia Yun Che hanya bisa digambarkan sebagai bayi, namun, racun di bibirnya dan ketajaman lidahnya telah membuat trauma seluruh hati mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka mengalami apa yang disebut hati hancur karena setiap kata. Patriark keluarga Lin Guiyan, mengertakkan gigi, dan dengan tajam berkata, "Yun Che, Anda berbicara tentang memuji kesetiaan, memberikan alasan untuk keluarga Yun Anda dengan kata-kata Anda." Mendengarnya terdengar sangat menggelikan, gigi seseorang bahkan bisa lepas karena tawanya. Yun Changhai memang orang yang luar biasa, tetapi tindakannya 100 tahun yang lalu sangat bodoh, dan diketahui oleh seluruh dunia. Jika dia tidak bodoh, mengapa dia membawa segel Kaisar Iblis ke benua langit yang mendalam, dan tidak menyerahkannya kepada Kaisar Iblis kecil sebelum keberangkatannya? Kalau tidak, segel Kaisar Iblis tidak akan hilang. Menggelikan. Siapa yang menggelikan di sini? Yun Che mengejek dengan mata dingin. Segel Kaisar Iblis diserahkan kepada kakekku oleh mantan Kaisar Iblis untuk diamankan. Alasan barang penting seperti itu diserahkan kepada kakekku adalah karena kepercayaan tak terbatas pada kakekku. Kakekku setia kepada Kaisar Iblis sepanjang hidupnya, jadi bagaimana dia bisa mengkhianati kepercayaan seperti itu sedikit pun? Tanpa perintah mantan Kaisar Iblis, kakekku pasti tidak akan menyerahkannya kepada orang lain. Meskipun mantan Kaisar Iblis telah jatuh ke benua langit yang mendalam saat itu, kakekku sangat yakin bahwa mantan Kaisar Iblis belum mati. Bahkan dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika ada kemungkinan kematian karena keputusannya, kakekku masih tidak mau menyerahkan segel Kaisar Iblis tanpa izin. Itu adalah kepercayaan dan kesetiaan antara tuan dan rakyatnya. Sementara Anda, Lin Guiyan, merasa ini menggelikan.
Bahkan jika mantan Kaisar Iblis masih hidup 10.000 tahun lagi, dia pasti tidak akan menyerahkan segel Kaisar Iblis kepada orang sepertimu untuk diamankan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritik kakekku? Wajah Lin Guiyan tenggelam, tapi setelahnya, dia memperlihatkan senyuman dingin yang jelek. Kesetiaan buta semacam ini pada dasarnya hanya lelucon. Mata Yun Ce menyipit, saat dia menatap Lin Guiyan dengan dingin. Lin Guiyan, tahukah Anda apa arti kesetiaan sejati di dunia ini? Izinkan saya memberi tahu Anda, itulah tepatnya kesetiaan buta yang Anda bicarakan. Di dunia ini, bentuk kesetiaan yang paling jelas dan murni adalah kesetiaan buta. Yang mana, dari semua raja dan kaisar, mereka tidak ingin menteri mereka setia membabi buta. Yang mana, dari semua master, tidak ingin bawahannya setia begitu saja. Kamu benar, kakekku sangat setia kepada mantan Kaisar Iblis. Di matanya, mantan Kaisar Iblis adalah surga itu sendiri. Di matanya, kehidupan mantan Kaisar Iblis melampaui kehidupannya sendiri. Sementara kamu, Lin Guiyan, yang menggantungkan kata kesetiaan di bibirmu, tidak mampu melakukannya. Bukan hanya kamu tidak mampu melakukannya, tetapi kamu bahkan tidak merasa malu, dan kamu benar-benar menyebut ini sebagai lelucon. Semua orang di keluarga Lin, sebaiknya Anda mengingat dengan baik kata-kata yang diucapkan patriark Anda sebelumnya. Anda pastinya tidak boleh terlalu setia kepada patriark Anda. Kalau tidak, di matanya, kamu hanya lelucon, katanya. Yun Ce, kamu, Lin Guiyan menunjuk ke arah Yun Ce, tubuhnya gemetar. Bagi seseorang yang menganggap kesetiaan buta kepada Kaisar Iblis sebagai lelucon, identitasnya sebenarnya adalah patriark keluarga penjaga. Ini sungguh memalukan keluarga penjaga. Agar keluarga Yunku menjadi salah satu keluarga penjaga yang sama seperti keluargamu, bahkan rasanya memalukan. Orang seperti itu sebenarnya punya wajah untuk mengkritik kakekku. Lin Guiyan, maafkan junior ini karena berterus terang, tapi kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjilat kaki kakekku. Kata-kata yang diucapkan Yun Ce sama sekali tidak menunjukkan rasa keberatan atau rasa hormat terhadap orang yang lebih tua sebagai junior, atau kepada kepala keluarga penjaga. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan cemoohan, rasa jijik, dan bahkan kebencian yang mendalam. Setiap kecamannya bahkan lebih berbisa hingga ekstrim. Lin Guiyan telah hidup selama hampir 200 tahun, namun ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya dia dikutuk dengan cara yang tidak tertahankan. Bibirnya berubah ungu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Di bawah amarahnya yang menyayat hati, dia bahkan hampir muntah seteguk darah. Yun Ce tertawa dingin. Dengan menghina, dia mengalihkan pandangannya dari Lin Guiyan, dan menatap lurus ke arah patriark keluarga Bai Yi. 100 tahun yang lalu, ketika mantan Kaisar Iblis berada dalam krisis, apa yang dilakukan keluarga Baimu? Kenapa kamu tidak pergi menyelamatkan dengan kekuatan seluruh keluargamu? Dan setelah itu, dasar apa yang kamu miliki untuk menekan keluarga Yun kita? Anda sebaiknya memberi keluarga Yun kami, garis keturunan Kaisar Iblis, dan alam iblis ilusi alasan yang cukup meyakinkan. Ketika mata Yun Ce menoleh ke arahnya, hati Bai Yi sepertinya bergetar tak terkendali sejenak. Dia mengatupkan giginya, dan memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Yun Ce, dengan setiap kata-katamu, kamu dengan putus asa melebih-lebihkan kesetiaan keluarga Yun, tapi kamu belum menyebutkan dosa keluarga Yunmu sedikit pun. Jika bukan karena keluarga Yunmu yang telah kehilangan segel Kaisar Iblis, mengapa Kaisar Iblis kecil, dalam keadaan putus asa, bergegas menuju benua langit yang mendalam sendirian pada malam pernikahan besarnya, menyebabkan terputusnya garis keturunan Kaisar Iblis sejak saat itu? Ini semua berkat keluarga Yunmu. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar semacam lelucon besar, Yun Ce dengan sengaja tertawa terbahak-bahak.
Saat tawanya jatuh, matanya langsung berubah menjadi sedingin es. Terima kasih kepada keluarga Yun kita. Bai Yi, aku harus memujimu karena benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu. 100 tahun yang lalu, Kaisar Iblis kecil benar-benar putus asa, tapi hilangnya segel Kaisar Iblis adalah alasan keputusasaannya. Menurut gambaran ayahku, meskipun Kaisar Iblis kecil adalah orang yang sentimental, dia jelas bukan orang yang bertindak berdasarkan dorongan hati. Di usia muda, dia sudah memiliki sikap seorang kaisar, jadi bagaimana dia bisa mati karena hilangnya segel Kaisar Iblis? Jika Kaisar Iblis hanya memiliki watak sekaliber seperti itu, bagaimana alam iblis ilusi bisa dibimbing menuju kemakmuran sampai hari ini oleh garis keturunan Kaisar Iblis? Apa yang menyebabkan keputusasaan Kaisar Iblis kecil pada dasarnya adalah kalian yang disebut keluarga penjaga. Yun Ce meraung tajam. Mantan Kaisar Iblis jatuh ke benua langit yang mendalam, dan nyawanya dipertaruhkan. Sebagai satu-satunya penerus garis keturunan Kaisar Iblis, bahkan jika dia mengkhawatirkan ayahnya, dia pasti tidak bisa mengambil risiko bahaya sendirian, dan dia juga tidak perlu mengambil risiko. Karena garis keturunan Kaisar Iblis memiliki keluarga penjaga yang perkasa dan mengesankan. Mereka seharusnya berangkat untuk menyelamatkan tanpa ragu sedikit pun, namun, di antara keluarga penjaga yang menjalankan misi perlindungan, hanya keluarga Yun kami yang melakukan penyelamatan dengan sekuat tenaga. Sementara banyak dari kalian tidak mau mengambil risiko demi Kaisar Iblis, dan bahkan melontarkan banyak alasan. Bahkan ketika jenazah mantan Kaisar Iblis belum terlihat, banyak dari kalian yang menegaskan bahwa tidak mungkin mantan Kaisar Iblis masih hidup, dan bahkan dengan cemas mendorong Kaisar Iblis kecil untuk menggantikan tahta. Pada saat yang sama, melalui kolaborasi diam-diam, kamu menekan keluarga Yun kami yang telah kehilangan pilar kami. Keluarga penjaga yang paling terpercaya sebenarnya berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak tertahankan, sepenuhnya mengungkapkan diri mereka yang egois, tercela, dan jelek. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis kecil tidak putus asa karena kekecewaannya? Alasan mengapa Kaisar Iblis kecil bergegas ke benua langit yang mendalam sendirian, adalah karena tidak ada satu orang pun dari keluarga penjagamu yang maju untuk menyelamatkan mantan Kaisar Iblis. Diliputi kesedihan dan keputusasaan, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Karena orang itu adalah ayahnya. Yun Ce sedikit mengatupkan giginya, dan tatapannya seperti belati. Siapa yang menyebabkan keputusasaan Kaisar Iblis kecil? Siapa yang memaksa Kaisar Iblis kecil tidak punya pilihan selain menyelamatkan ayahnya sendirian? Siapa yang dengan paksa memutuskan garis keturunan terakhir Kaisar Iblis? Jika dulu, kau berkolaborasi dengan keluarga Yun, dan kita memasuki benua langit yang mendalam sebagai satu kesatuan, bahkan jika mantan Kaisar Iblis pada akhirnya masih tidak bisa diselamatkan, bagaimana hal itu bisa menyebabkan Kaisar Iblis kecil memendam keputusasaan seperti itu? Bai Yi, dengan keluarga Baimu yang menjadi salah satu penyebab utama, dari mana kamu berani mengucapkan kata-katamu sebelumnya? Di mana kamu mendapat kesempatan untuk menguliahi keluarga Yun kita? Keluarga Yun kami memiliki hati nurani yang jernih hingga ke langit, jernih hingga ke bumi, dan jernih hingga ke Kaisar Iblis. Bahkan jika keluarga Yun kami saat ini telah melemah karena penindasan keji Anda selama ratusan tahun, hati para murid keluarga Yun kami murah hati dan tidak malu, tulang punggung kami lurus seperti gunung. Sementara keluarga Baimu, bahkan jika kamu adalah Bai Yi, ketua keluarga Bai, pada dasarnya kamu tidak layak dipandang mata oleh murid-murid keluarga Yun kami. Kegembiraan dalam cahaya mata permaisuri iblis kecil, tidak dapat diredakan untuk waktu yang lama. Suasana di aula terus berubah. Ekspresi dan mata setiap orang juga berangsur-angsur berubah. Dalam 100 tahun ini,
sudah menjadi rahasia umum bagi warga alam iblis ilusi bahwa keluarga Yun dengan tergesa-gesa pergi ke benua langit yang mendalam untuk menyelamatkan Kaisar Iblis, yang jelas-jelas telah meninggal. Sudah mengirimkan pesan kematian. Pada akhirnya, bukan hanya tidak menyelamatkan Kaisar Iblis, mereka malah kehilangan nyawa di benua langit yang mendalam, dan bahkan kehilangan segel Kaisar Iblis. Karena hilangnya segel Kaisar Iblis, hati Kaisar Iblis kecil dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Setelah mabuk berat pada malam pernikahannya, karena dorongan hati, dia menuju ke benua langit yang mendalam. Ini adalah versi yang diketahui semua orang di alam iblis ilusi, membuat keluarga Yun selalu menjadi keluarga yang berdosa besar di hati semua warga di alam iblis ilusi. Memutuskan garis keturunan Kaisar Iblis adalah kejahatan yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Namun kata-kata Yun Ce, kecaman Yun Ce, dan ucapan Yun Ce yang terkesan impulsif, memiliki kata-kata yang jelas dan bergema. Masing-masing dari mereka langsung menyerang titik fatalnya, menyebabkan opini mereka terhadap dosa keluarga Yun mengalami perubahan bertahap yang telah mereka kenal selama 100 tahun terakhir. Orang-orang yang bisa memasuki aula kekaisaran iblis semuanya adalah penguasa di lokasi masing-masing, tidak seperti manusia biasa yang hanya bisa mengikuti dengan acuh tak acuh dan tidak berpikir sendiri. Dalam 100 tahun, di bawah upaya kolaboratif 7 keluarga untuk menggerakkan opini publik, mata masyarakat dunia bagaikan danau jernih yang tercemar minyak keruh. Suara Yun Ce seperti batu besar yang jatuh ke dalam danau, menjernihkan pandangan mereka selangkah demi selangkah, membuat mereka berpikir jernih dan merenung sendiri, memudahkan mereka melihat dengan jelas kebenaran dan kebohongan. Dan kalian berdua, Chiang Baili dan Nangong Zi. Yun Ce dengan jijik melirik Bai Yi sekali lagi, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Chiang Baili dan Nangong Zi. 10.000 tahun yang lalu, ketika keluarga Chiang dan keluarga Nangong Anda dalam bahaya, siapa yang menyelamatkan seluruh keluarga Anda? Siapa yang membiarkan keluargamu hidup sampai hari ini, dan bahkan mempertahankan kedudukan dan kemakmuran seperti itu? Tidak hanya garis keturunan Kaisar Iblis yang menganugerahkan kepada kalian rahmat surgawi untuk menyelamatkan dan merestrukturisasi keluarga kalian, mereka juga selalu menganggap tinggi kedua keluarga kalian. Cambuk surya naga iblis milik keluarga Chiang Anda, dianugerahkan oleh Kaisar Iblis. Pedang pembelah langit milik keluarga Nangongmu juga dianugerahkan oleh Kaisar Iblis. Chiang Baili, 160 tahun yang lalu, ketika Anda terkena racun sumber petir saat berlatih di dunia luar, dan nyawa Anda dipertaruhkan, apakah Anda masih ingat siapa yang menyelamatkan hidup Anda? Itu kakekku. Untuk menyelamatkanmu, dia tidak hanya tidak dapat mengaktifkan pegangan mendalamnya selama 10 tahun, dia bahkan telah kehilangan roh petir yang dengan susah payah dia sempurnakan. Nangong Zi, penuh dengan energi selama masa mudamu, kamu pergi ke pinggiran kota tanpa izin, dan sayangnya bertemu dengan binatang buas yang keji. Siapakah yang menyelamatkanmu dari cakar binatang keji itu? Itu juga kakekku, Yun Changhai. Ekspresi Yun Ce sedikit berubah, setiap kata-katanya dipenuhi amarah yang menggelegar. Kedua nyawamu diselamatkan oleh kakekku, diselamatkan oleh keluarga Yun kita. Keluarga Yun kami hanya memiliki kebaikan yang besar terhadap kalian berdua. Kapankah ada sedikit pun masalah yang harus diselesaikan atau sedikit pun kebencian? Namun, setelah kakekku meninggal, bagaimana kalian berdua memperlakukan keluarga Yun kami? Bagaimana kalian menunjukkan kesetiaan kalian kepada Kaisar Iblis? Chiang Baili dan Nangong Zi membuka mulut mereka. Kemudian, mereka secara tidak sengaja menundukkan kepala pada saat yang sama, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pikirkan kebaikan surgawi yang Kaisar Iblis berikan kepada kalian berdua. Pikirkan misi penjaga yang telah Anda berdua jalani selama 10.000 tahun. Pikirkan aturan keluarga nomor 1 dalam garis keturunan keluarga Anda.
Dan pikirkan semua motif dan skema di balik tindakan yang Anda berdua lakukan hari ini. Bisakah kalian berdua menghadapi Kaisar Iblis? Bisakah kalian berdua menghadapi gelarmu sebagai keluarga penjaga? Bisakah kamu menghadapi semua leluhur keluargamu? Pikirkan apa yang akan terjadi setelah kematianmu. Apakah kamu akan melihat leluhurmu dan Kaisar Iblis sebelumnya di 9 mata air? Tubuh Nangongzi dan Chiang Baili bergetar pada saat bersamaan. Ekspresi mereka sangat pucat, dan tangan mereka sedingin es. Dan kamu, Helian Kuang. Yunce mengalihkan pandangannya ke arah Helian Kuang, patriark yang berada di balik upaya pembunuhan mematikan terhadap Xiao Yun saat itu. Berdasarkan apa yang dikatakan Yun Qinghong, dia juga orang pertama yang tunduk pada Duke Huai, dan keserakahannya terlihat jelas. Anak Yun, tutup mulutmu. Ketika tatapan Yunce beralih ke arahnya, jantung Helian Kuang berdetak kencang sejenak. Di bawah ceramah Yunce yang marah, seolah-olah piring demi piring kotoran menghujani Xiao Shifeng, Jiu Fangkui, Lin Guiyan, Bai Yu, Chiang Baili, dan Nangongzi. Mereka bahkan tidak berdaya untuk melawan dan melakukan serangan balik, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak takut. Oleh karena itu, tanpa menunggu Yunce mengutuknya, Helian Kuang mencuri kesempatan pertama untuk berbicara, dan berteriak. Tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, tidak peduli ratusan alasan yang kamu ajukan, jangan pernah berpikir untuk menutupi fakta bahwa kalian kehilangan segel Kaisar Iblis. Dosa besar seperti ini, tidak peduli berapa ribu kali kesetiaan keluarga Yunmu, bahkan jika seluruh keluargamu mati, itu tetap tidak dapat menebusmu. Kami membuat seluruh dunia tahu tentang dosa keluarga Yunmu dan membuat permaisuri iblis kecil menghukum keluarga Yunmu karena kejahatanmu adalah hal yang benar sejak awal. Dosa besar, Yunce dengan dingin tertawa. Apa yang ada di dalam? Karena keegoisanmu sendiri, mengabaikan keselamatan mantan Kaisar Iblis adalah dosa nyata. Banyak dari kalian yang memaksa Kaisar Iblis kecil mati karena putus asa, adalah dosa yang sebenarnya. Sekelompok orang yang menyimpan niat jahat bahkan lebih merupakan dosa besar. Karena semua ini bukan disebabkan secara tidak sengaja, melainkan oleh keburukan dan keburukan yang banyak dimiliki oleh kalian. Jika bukan hanya keluarga Yun kita yang menuju ke benua langit yang mendalam saat itu tetapi seluruh 12 keluarga bekerja sebagai satu hati menuju langit yang mendalam bersama-sama, apa yang perlu ditakutkan tentang 4 tempat suci besar? Bahkan mungkin ada kemungkinan untuk menyelamatkan Kaisar Iblis dengan aman, dan segel Kaisar Iblis mungkin tidak hilang, dan Kaisar Iblis kecil tidak akan mati, garis keturunan Kaisar Iblis tidak akan layu sejak saat itu. Siapa yang menyebabkan semuanya? Siapakah sebenarnya orang-orang yang melakukan dosa besar? Segel Kaisar Iblis memang hilang oleh keluarga Yun kami, tapi kakekku menuju ke benua langit yang mendalam untuk menyelamatkan mantan Kaisar Iblis. Kehilangan segel Kaisar Iblis bukanlah niat kakekku. Bukan saja dia tidak berharap untuk melihat segel Kaisar Iblis hilang, dia malah tanpa ragu akan menggunakan nyawanya untuk melindunginya. Itu bukanlah sebuah kejahatan, tapi hanya sebuah kesalahan. Dan itu adalah kesalahan yang tidak berdaya. Banyak dari kalian adalah orang-orang yang berdosa. Tidak, suara Yunce tiba-tiba berhenti. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, kakekku, pada dasarnya tidak membuat satu kesalahan pun. Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya putih yang lembut muncul di tengah telapak tangannya. Helian Kuang, sebaiknya kau membuka mata anjingmu lebar-lebar, dan melihat dengan jelas apa ini.